Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana murkanya Allah ketika kezaliman sudah melewati batas? Hari itu langit bergemuruh, dan ribuan burung ababil datang membawa bara neraka. Dengarkan kisah lengkapnya sampai akhir, hanya di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kota itu bersinar terang oleh cahaya lampu, bukan cahaya iman. Langitnya biru, gedung-gedung pencakar langit menjulang, dan kendaraan militer berseliweran seperti biasa. Itulah Tel Aviv, jantung dari kekuasaan rezim Israel. Di kota inilah para jenderal, menteri, dan pemimpin mereka duduk dengan pongah, merancang berbagai strategi untuk menindas rakyat Palestina. Setiap malam, drone militer terbang membelah langit, memburu anak-anak kecil yang sedang tidur di Gaza. Rudal-rudal ditembakkan dengan alasan pertahanan diri, tapi yang hancur adalah rumah-rumah warga tak berdosa. Setiap tangis dan jeritan dari Masjid Al-Aqsa hanya dianggap sebagai gangguan kecil yang bisa dibungkam dengan gas air mata dan peluru karet. Waktu terus berjalan, dan semakin banyak darah yang tumpah. Anak-anak yang baru belajar berjalan menjadi syuhada. Para ibu menangis hingga tak mampu lagi bersuara. Namun para pemimpin Israel justru bersorak di balik layar, merasa kemenangan mereka semakin dekat. Sementara itu, di ujung kota Hebron, sebuah pesantren kecil berdiri di tengah reruntuhan. Di sanalah seorang ulama tua bernama Syekh Yunus memimpin sholat malam dengan suara gemetar, namun penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Allahumma, jangan biarkan kezaliman ini terus hidup. Turunkan pertolongan MU sebagaimana engkau menolong kaum Ashabul Fil. Kalimat itu lirih, tapi langit mendengarnya. Sejak malam itu, angin di atas Israel mulai berubah. Awan mendung tak biasa menggumpal perlahan. Udara menjadi pengap, dan burung-burung biasa mulai menghilang dari langit. Namun Tel Aviv tetap sibuk. Mereka tak peduli. Di jalan-jalan, para tentara menertawakan video penyiksaan tawanan Palestina. Di kafe-kafe, pemuda-pemuda Israel berdansa dengan musik hingar-bingar. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa nafas terakhir dari negeri ini sudah mulai ditarik perlahan. Hingga suatu pagi, seekor burung kecil yang asing mendarat di atap gedung Knesset, parlemen mereka. Tubuhnya hitam mengkilap, matanya menyala seperti bara. Tak satu pun yang memperhatikannya. Tapi di Palestina, Syekh Yunus tersenyum, menatap langit. Tanda itu sudah datang. Bisiknya pelan, langit tak lama lagi akan berbicara. Pagi itu, suasana di Gaza terasa berbeda. Udara lebih panas dari biasanya, dan hembusan angin membawa aroma aneh seperti bau logam yang terbakar. Di kamp pengungsian Han Younis, seorang anak kecil menunjuk ke langit dengan mata membelalak. Lihat, langitnya berubah warna. Langit yang biasanya biru pucat kini berganti menjadi kelabu kehijauan. Awan-awan menggumpal tebal seperti pusaran asap, dan suara gemuruh samar-samar terdengar, meski tak ada kilat yang menyertai. Di desa-desa Palestina, warga mulai gelisah. Mereka berkumpul di masjid-masjid, bertakbir dan berdoa agar Allah melindungi mereka dari bencana. Sementara itu di Tel Aviv, para ilmuwan Israel sibuk memantau radar cuaca yang mulai menunjukkan anomali aneh. Satelit komunikasi terganggu. Sinyal GPS kacau. Drone pengintai yang biasa mengudara di atas perbatasan Gaza satu persatu kehilangan kendali dan jatuh seperti lalat terkena racun. Ada gangguan elektromagnetik besar di atmosfer, ujar salah satu teknisi militer. Namun para jenderal tertawa, menganggap semua ini hanya fenomena cuaca biasa. Mereka tetap bersiap untuk melakukan serangan berikutnya ke jalur Gaza. Di tempat lain, Syekh Yunus masih dalam sujud panjangnya. Di belakangnya, puluhan anak yatim berdiri khusyuk dalam syaf, membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Sebuah keyakinan mengalir dari hati mereka, bahwa langit sedang bersiap untuk menjawab kezaliman yang telah lama mereka tanggung. Ketika malam tiba, gemuruh di langit berubah menjadi raungan. Bukan suara petir, tapi seperti dentuman pintu-pintu besar yang dibuka paksa dari dimensi lain. Di atas perbatasan Gaza Israel, cahaya merah tua seperti bara mulai berkedip-kedip dari balik awan hitam. Orang-orang Israel keluar rumah, mendongak ke langit dengan heran. Beberapa dari mereka merekam dengan ponsel, tertawa-tawa mengira itu aurora atau fenomena langka lainnya.
Tapi tak ada yang menyadari bahwa di balik awan itu, sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tepat tengah malam, seekor burung besar melintas di atas langit Yerusalem. Tubuhnya hitam legam, matanya bersinar merah darah. Sayapnya lebarnya 3 kali lebih besar dari elang, dan di cakar-cakarnya, tergenggam batu menyala yang tak pernah padam. Burung itu hanya satu dari ribuan. Mereka datang tanpa suara, tapi setiap kepakan sayapnya membuat udara bergetar. Suara radio mati. Sinyal telepon hilang. Kota Israel mendadak hening seperti liang kubur. Di dalam bunker bawah tanah Tel Aviv, para pemimpin militer mulai panik. Mereka melihat kamera pengintai menampilkan langit yang dipenuhi titik-titik hitam mendekat. Ribuan. Puluhan ribu. Tak terhitung. Tutup semua jalur udara. Perintah salah satu jenderal. Tapi sudah terlambat. Satu batu api jatuh dan membakar menara radio dalam sekejap. Tak lama, satu persatu kota mulai gelap. Tidak karena malam, tapi karena bayangan dari sayap-sayap para burung ababil yang menutupi cahaya bulan. Di Gaza, Syekh Yunus memandang langit dan berbisik dengan air mata yang mengalir. Azab itu telah datang, sebagaimana Engkau janjikan dalam firman MU. Ya Allah, lindungi kami. Langit Israel tak lagi seperti biasa. Bintang-bintang yang biasanya terlihat berkelip kini tertutup bayangan hitam pekat. Bukan karena awan, tapi karena kawanan burung ababil yang terbang beriringan, membentuk formasi seperti pasukan perang. Sayap-sayap mereka berderak, seperti pedang-pedang yang beradu. Mata mereka merah menyala, membawa murka dari langit. Dari kejauhan, mereka tampak seperti titik-titik kecil. Namun begitu mendekat, setiap burung lebih besar dari elang, dengan bulu-bulu berkilau seperti besi terbakar. Di paruh dan cakar mereka, tergenggam batu-batu menyala yang memancarkan api tak terpadamkan. Itu bukan batu biasa. Itu bara neraka yang diperintahkan Allah untuk membinasakan kaum yang zalim. Serangan pertama menghantam kota Ashkelon. Menara kontrol militer hancur dalam sekejap. Satu batu api dilemparkan ke markas intelijen, dan dalam hitungan detik, seluruh kompleks berubah menjadi lautan api. Orang-orang berlari panik, tapi batu itu mengejar. Ia tak memilih sasaran secara acak. Ia mencari yang paling banyak menumpahkan darah umat Islam. Dan saat batu itu mengenai tubuh manusia, dagingnya terbakar tanpa sisa, hanya menyisakan bau menyengat dan debu hitam. Kamera pengawas menampilkan horor yang tak bisa dijelaskan. Puluhan ribu burung meluncur dengan presisi, satu persatu menjatuhkan batu yang menembus baja dan beton. Bahkan tank Merkava buatan mereka yang terkenal kebal, hancur seperti kaleng disiram lava. Di Haifa, pabrik senjata meledak setelah 3 burung ababil menjatuhkan batu api secara bersamaan. Ledakannya terdengar hingga perbatasan Libanon. Langit berubah warna menjadi merah darah. Suara teriakan dan jeritan menggema dari segala penjuru. Tapi tak ada yang bisa menolong. Ambulans terbakar, rumah sakit roboh, bahkan helikopter militer tak sempat mengudara. Rezim Israel mulai memerintahkan evakuasi massal ke bunker-bunker bawah tanah. Tapi batu-batu ababil itu menembus tanah dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Beberapa bunker justru menjadi kuburan massal. Batu itu masuk, lalu api menyebar, melumat tubuh-tubuh yang bersembunyi dalam gelap. Di layar monitor pusat kendali militer, hanya ada satu warna, merah. Satu persatu kota besar mulai padam. Ashdod, Beersheva, Eilat, semua terhapus dari peta. Namun pasukan langit itu tidak menyentuh satu tempat pun di Palestina. Mereka terbang dengan presisi luar biasa, seolah mengetahui batas-batas kezaliman. Masjid-masjid tetap utuh. Warga Palestina menatap langit dengan takbir dan tangisan bahagia. Bukan karena azab, tapi karena pertolongan Allah akhirnya datang. Di desa kecil dekat Gaza, seorang anak kecil bernama Umar berlari ke arah ibunya sambil berteriak, "Ibu, langit membela kita. Burung-burung itu menghukum mereka." Sementara itu, di Tel Aviv, pusat pemerintahan Israel, suasana seperti kiamat. Sirine meraung, listrik padam, dan jalanan dipenuhi bangkai kendaraan terbakar. Para pemimpin Israel kini saling menyalahkan. Tak ada tempat untuk lari. Mereka baru menyadari bahwa ini bukan perang biasa. Ini bukan serangan manusia. Ini adalah azab dari langit. Dan pasukan itu belum berhenti.
Seluruh daratan Israel kini telah berubah menjadi neraka dunia. Kota-kota yang dulu sombong berdiri kini menjadi puing-puing tak bersisa. Jalan raya yang dulu dipenuhi kendaraan mewah kini dipenuhi kerangka besi terbakar dan tubuh-tubuh hangus yang tak lagi bisa dikenali. Langit belum berhenti murka. Pasukan burung ababil terus turun dari ketinggian, seolah tak kehabisan tenaga. Dengan teriakan nyaring yang menggetarkan dada, mereka menukik dan melemparkan bara api neraka ke setiap titik yang dahulu menjadi pusat kezaliman. Markas tentara, gedung-gedung pengadilan yang penuh diskriminasi, stasiun televisi propaganda, dan rumah-rumah para jenderal angkuh yang dulu bersorak saat roket menghantam Gaza. Salah satu batu api menghantam gedung Knesset, parlemen kebanggaan mereka. Dalam sekejap, bangunan itu runtuh seolah dibuat dari kertas. Dinding yang megah luluh lantak. Para anggota dewan yang berusaha bersembunyi di ruang rapat terbakar hidup-hidup, dan suara jeritan mereka tak mampu menembus guntur takbir dari langit. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gema itu terdengar dari arah perbatasan. Itu bukan suara manusia. Itu suara takbir yang keluar dari dada langit, tak terlihat oleh mata, namun mengguncang bumi. Takbir itu bukan seruan peperangan biasa, tapi penghakiman yang telah lama ditunda. Di kota Yerusalem, api menjalar ke setiap sudut. Tak satu pun teknologi bisa memadamkannya. Api itu bukan berasal dari dunia. Ia tak mengenal air, tak bisa diredam oleh busa, dan tak tunduk pada hukum fisika. Ia hanya memakan yang pantas dimakan. Batu-batu api dari cakar ababil bagaikan makhluk hidup. Mereka mengejar dengan akurasi ilahiyah. Gedung-gedung yang dulu dibangun di atas tanah curian kini menjadi kuburan bagi kesombongan. Setiap ledakan batu ababil tak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga memecahkan keangkuhan yang telah berakar selama puluhan tahun. Para pelaku kekejaman, yang dulu menyiksa tahanan, menghancurkan rumah warga Palestina, dan menembak bocah kecil tanpa rasa bersalah, kini berlari, terbakar, dan menjerit, meminta ampun. Namun langit tak lagi menerima permohonan mereka. Sementara itu, di jalur Gaza, suara takbir menggema dari tiap masjid dan rumah kecil. Warga keluar, menatap ke arah api yang membakar tanah musuh mereka. Anak-anak yang dulunya tidur dalam ketakutan kini tersenyum dengan wajah penuh haru. Syekh Yunus berdiri di atas bukit reruntuhan masjid yang telah lama dibom. Ia menengadahkan tangan ke langit, wajahnya basah oleh air mata. Ya Allah, Engkau tunjukkan kuasa MU. Engkau tidak tidur. Engkau maha mendengar setiap tangis kami, setiap ratapan anak-anak yang dibantai. Kini Engkau jawab semua itu. Alhamdulillah, ya Robbi. Di Tel Aviv, api tak berhenti. Rumah-rumah mewah meledak, bunker bawah tanah berubah jadi tungku kematian. Beberapa dari mereka berusaha naik kapal dan melarikan diri lewat laut, tapi ababil juga mengejar ke lautan. Batu-batu api meluncur bagaikan meteor, menghancurkan kapal-kapal pelarian tanpa ampun. Langit merah darah, bumi hitam arang. Suara tangisan bercampur jeritan. Aroma daging terbakar menyesakkan udara. Itulah saat ketika bumi menjadi saksi bahwa kezaliman pasti berakhir. Bahwa setiap darah yang menetes dari tubuh seorang syuhada Palestina tidak tumpah sia-sia. Azab itu kini menyelimuti seluruh negeri. Tak tersisa satu tempat pun yang aman. Tidak untuk mereka yang selama ini membanggakan diri sebagai pemilik tanah, padahal merebutnya dengan darah dan keserakahan. Dan di tengah kehancuran itu, seekor ababil terakhir turun perlahan, membawa batu paling besar, paling menyala. Ia melayang di atas pusat kota Tel Aviv, lalu menjatuhkan batu itu tepat di jantung kota, tempat awal mula kesombongan mereka berdiri. Dentumannya menggetarkan bumi, membelah tanah, dan mengakhiri babak panjang dari sebuah negeri pembangkang. Api telah padam. Langit kembali biru. Kawanan burung ababil yang telah menyelesaikan tugas sucinya kini terbang tinggi meninggalkan bumi yang menghitam. Tidak satu pun dari mereka yang singgah, tidak satu pun yang turun menyentuh tanah. Mereka kembali ke langit, ke tempat asal mereka yang tidak diketahui manusia. Tanah Israel, yang selama puluhan tahun dipenuhi darah, tangis, dan ratapan, kini diam, sunyi, tanpa suara. Bumi tak lagi memantulkan sorak kesombongan, tapi menyerap suara takbir dari perbatasan Gaza. Warga Palestina keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka berdiri di perbukitan, di atas puing-puing rumah mereka yang dulu dibom, memandangi tanah yang dulunya menjadi simbol kekuatan lawan kini menjadi lautan debu dan abu.
Syekh Yunus melangkah perlahan melewati perbatasan. Di belakangnya, ribuan orang mengikuti. Mereka tidak membawa senjata, tidak ada tank, tidak ada tentara. Yang mereka bawa hanyalah mushaf Al-Quran, air mata, dan keyakinan bahwa tanah itu telah kembali disucikan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena medan, tapi karena kesedihan yang belum sirna. Banyak dari mereka yang kehilangan keluarga, anak, istri, suami. Tapi hari itu, luka mereka ditutupi oleh satu hal, kepastian bahwa Allah tidak pernah tidur. Wahai anak-anak Palestina, seru Syekh Yunus dengan suara lantang, inilah negeri yang telah dibersihkan oleh langit. Bukan oleh roket, bukan oleh senjata, tapi oleh keadilan yang telah dijanjikan. Air mata mengalir di wajah para pemuda yang berdiri di barisan depan. Mereka melihat reruntuhan yang dulu adalah benteng musuh. Mereka menyentuh dinding yang gosong, menyaksikan sisa-sisa senjata canggih yang hancur total. Semua itu kini menjadi saksi bisu bahwa tak ada kekuatan yang mampu melawan murka Allah jika sudah diturunkan. Anak-anak kecil berlarian di jalanan Tel Aviv yang sudah rata dengan tanah. Mereka tak menemukan penjaga bersenjata, tak ada razia, tak ada suara peluru. Yang mereka temukan hanya sisa-sisa api yang mulai dingin, dan langit yang memancarkan cahaya damai. Di Masjidil Aqsa, adzan berkumandang untuk pertama kalinya tanpa ancaman. Tak ada tentara yang melarang, tak ada drone yang mengintai. Lantai masjid dibersihkan dari debu dan pecahan kaca. Disitulah umat Islam dari Gaza dan tepi barat berkumpul, bersujud di atas tanah yang telah kembali disucikan. Subhanallah, setelah puluhan tahun, kami bisa sholat di sini tanpa rasa takut. Bisik seorang wanita tua sambil meneteskan air mata. Tanah itu kini tak lagi milik tirani. Ia telah dikembalikan kepada mereka yang menjaga kehormatan, kepada orang-orang yang bersabar, kepada para syuhada yang darahnya menjadi benih kemenangan. Dan langit, kini hanya menyisakan awan putih yang lembut. Tapi di antara awan-awan itu, burung ababil masih terbang, menjaga dari kejauhan. Mereka tidak lagi membawa api, namun mata mereka tetap awas. Seolah berkata, jika kezaliman itu muncul kembali, kami akan turun, sekali lagi. Hari ketiga setelah pasukan langit pergi, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan di Haifa, Ashkelon, dan Tel Aviv. Suara burung-burung ababil tak lagi terdengar, namun keheningan itu justru lebih menakutkan bagi mereka yang masih hidup. Di ruang bawah tanah sebuah rumah mewah, seorang perwira militer Israel bernama Eitan duduk gemetar. Wajahnya penuh jelaga. Ia sudah 3 hari tak makan, dan kedua kakinya terbakar sebagian. Di tangannya, tergenggam potret istri dan 2 anaknya yang tak sempat melarikan diri. Kenapa kami ditinggalkan? Gumamnya pelan. Di sampingnya, seorang rabi tua hanya bisa menangis. Ia telah kehilangan semua kitab sucinya. Sinagog tempatnya mengajar telah hangus terbakar. Beberapa pemukim lainnya, yang dulu penuh semangat menyerbu rumah-rumah warga Palestina, kini mengemis air dan makanan kepada para relawan internasional yang datang dari luar negeri. Tak ada lagi pasukan pertahanan. Tak ada lagi rudal Iron Dome. Tak ada lagi perintah dari menara komando. Semua telah hilang, lenyap di telan api neraka yang dibawa oleh ababil. Di rumah sakit bawah tanah di Yerusalem Barat, puluhan tentara yang terluka hanya bisa meringis. Mereka tak mampu berkata apa-apa saat mendengar kabar bahwa ibu kota mereka kini tinggal debu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan hanya luka, tetapi kenyataan bahwa tidak ada negara yang berani membantu mereka. Amerika, Uni Eropa, sibuk mengamankan batas wilayahnya sendiri. Tidak ada satupun suara dari dunia barat yang datang membela. Dunia telah membuang kami. Lirih seorang wanita muda yang kehilangan kedua orang tuanya. Tangisan pun terdengar dari tempat-tempat persembunyian yang tersisa. Tangisan yang tidak lagi arogan. Tangisan yang bukan karena kalah perang, tetapi karena menyadari bahwa selama ini mereka telah menantang langit. Bahwa kezaliman mereka tak akan selamanya dilindungi oleh teknologi dan sekutu. Di sisi lain, para wartawan internasional yang berhasil masuk ke wilayah bekas negara Israel hanya bisa terpaku menyaksikan kehancuran total. Salah satu reporter asal Amerika, dengan mata berkaca-kaca, berkata di hadapan kamera, "Kami tidak sedang melaporkan zona perang, kami sedang melaporkan kiamat kecil yang nyata." Kini dunia menyaksikan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Kekuatan yang selama ini ditakuti,
kini menjadi cerita yang menakutkan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena bagaimana ia diakhiri. Di tanah yang dulu mereka anggap milik abadi, yang tersisa hanyalah tangisan, kesepian, dan penyesalan yang terlambat. Sementara itu, di seberang tembok Gaza yang kini terbuka lebar, anak-anak Palestina membacakan doa. Bukan doa balas dendam, tapi doa agar bumi ini tidak lagi diisi oleh darah dan kezaliman. Doa agar para korban yang telah syahid mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Mereka menangis juga, tapi karena bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka bisa menatap langit dan berkata, "Kami tidak lagi takut, karena Allah telah membela kami." Dan bumi pun kembali tenang, menyisakan suara angin yang lembut, dan tangisan mereka yang kini tahu bahwa kezaliman tidak akan pernah abadi.